every corner of your planet. Ecosystem thrives. Imagine a forest where trees stand tall, birds, creeps, and animals roam freely. This forest is a perfect example of an ecosystem, a community where living beings like plants, animals, and tiny microorganisms interact with non-living elements such as sunlight, water, and soil. Each plays a vital role. Take the leaves of the trees, for example. They capture sunlight and use it to make food through a process photosynthesis. This food nourishes herbivores like deer and rabbits, which in turn provide energy for carnivores such as foxes. When these animals eventually die, the composer break down their bodies, returning nutrients to the soil, completing a beautiful cycle of life. However, ecosystems are fragile. When forests are cut down or built, this balance gets distributed. Animals lose their homes, plants struggle to survive, and the entire system can collapse. This affects not just the ecosystem itself, but also humans because we rely on healthy ecosystem for clean air, water, and food. What can we do to protect this precious system? The answer lies with each of you's simple action, like reduction wasted, planting native trees, or avoiding harmful chemicals can help maintain ecosystem balances. Communities can also work together to preserve natural habitat and promote sustainable living. In, consi- in conclusion, ecosystems are the foundation of life in Earth. They are interconnected webs of life and environment, each part depending on the others to survive. By understanding and respecting ecosystem, we ensure a healthy planet not only for yourself but for generations to come. Projecting ecosystem means projecting the future. Halo everyone, selamat datang di dunia ekosistem yang menakjubkan. Di sini, berbagai makhluk hidup dan lingkungan alam yang saling berinteraksi dan bekerja sama, menciptakan keseimbangan yang penting bagi kehidupan di bumi. Mari kita pelajari bagaimana sih ekosistem membentuk kehidupan dan mengapa kita harus menjaganya. Nah, ekosistem adalah sebuah komunitas yang terdiri dari makhluk hidup dan lingkungan tempat mereka tinggal, yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Dalam ekosistem, komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme hidup berdampingan dengan komponen abiotik seperti air, tanah, dan udara. Hubungan ini membentuk sebuah sistem alami yang menjaga keseimbangan kehidupan. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup di dalam ekosistem. Ada produsen seperti tumbuhan yang membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Ada juga konsumen, yaitu hewan seperti hewan herbivora yang memakan tumbuhan dan karnivora yang memakan hewan lain. Selain itu, ada juga pengurai seperti jamur dan bakteri yang menguraikan bahan organik menjadi zat yang berguna bagi tumbuhan, sehingga siklus kehidupan terus berlanjut. Selain itu, ada juga komponen abiotik, di mana komponen abiotik adalah unsur-unsur tidak hidup yang sangat penting untuk mendukung kehidupan. Air menyediakan kebutuhan dasar untuk semua makhluk hidup. Cahaya matahari menjadi sumber energi utama agar tumbuhan bisa melakukan fotosintesis. Suhu
tanah, dan udara juga berperan dalam menciptakan lingkungannya sesuai bagi jenis makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Nah, di dalam ekosistem, setiap makhluk hidup saling bergantung melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang rumit. Energi matahari diserap oleh tumbuhan, lalu diteruskan ke herbivora, karnivora, hingga pengurai. Hubungan ini memastikan aliran energi yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas ekosistem dari tingkat paling dasar sampai puncak rantai makanan. Ekosistem di bumi sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, kehidupan bawah laut di terumbu karang, sampai pada rumput yang luas. Bahkan, ekosistem buatan seperti kebun, kota, dan danau buatan juga memiliki peran penting menjaga keseimbangan alam lokal. Setiap ekosistem mempunyai karakteristik unik yang mendukung berbagai jenis makhluk hidup. Sayangnya, ekosistem saat ini menghadapi banyak ancaman akibat aktivitas manusia. Pencemaran udara, air, dan tanah mengganggu kesehatan makhluk hidup. Penggundulan hutan menghilangkan habitat alami. Sampah plastik juga mencemari lautan dan merusak kehidupan laut. Semua ini dapat mengacaukan keseimbangan alam, mengancam kelangsungan hidup berbagai jenis spesies, termasuk manusia. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi ekosistem agar bumi tetap lestari. Dalam menjaga ekosistem kita, ada beberapa yang perlu dilakukan, seperti jangan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan polusi dan merusak ekosistem. Yang kedua yaitu, jangan menebang pohon secara liar. Menebang pohon secara liar dapat menyebabkan kerusakan hutan dan mengurangi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, jangan menggunakan pestisida kimia. Pestisida kimia dapat merusak tanah, air, dan udara seperti membunuh hewan dan tumbuhan yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu, jangan memburu hewan langka. Memburu hewan langka dapat menyebabkan kepunahan spesies dan merusak ekosistem. Yang kelima yaitu, jangan menggunakan plastik sekali pakai, di mana plastik sekali pakai dapat menyebabkan polusi dan merusak ekosistem laut. Dan untuk mengambil solusi yang lebih baik, seperti yang pertama, gunakan energi terbarukan. Menggunakan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan air untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, buat kompos. Buat kompos dari sampah organik untuk mengurangi jumlah sampah dan membuat pupuk alami. Yang ketiga, tanaman pohon, di mana tanaman pohon dapat untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dan mengurangi polusi udara. Yang keempat, gunakan produk ramah lingkungan. Gunakan produk ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Dan yang terakhir, edukasi dan partisipasi, di mana edukasi diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya menjaga ekosistem dan partisipasi dalam kegiatan menjaga lingkungan.